Amerika Serikat menuding sebuah jet tempur China melakukan manuver agresif di dekat pesawat militer Amerika Serikat. Padahal pesawat Amerika Serikat masih di wilayah udara internasional di atas Laut China Selatan. Gagal total rayu NKRI. Amerika jadikan tetangga Indonesia pangkalan militer hadapi Cina dari sini. Amerika Serikat selama ini memang sangat terang-terangan ingin menghalau kekuatan Cina dengan menggandeng Indonesia. Pun demikian sebaliknya, Cina diduga ingin memperkuat pengaruhnya di Indonesia untuk memanas-manasi Amerika Serikat. Demi sebuah pembuktian pada Cina, Amerika Serikat bahkan girang bukan kepayang saat pesawat pembom miliknya B-52 Stratofortress berhasil mendarat di Indonesia. Bagi Amerika Serikat, kedatangan pembom B-52H Yusuf ke Indonesia untuk latihan COPUES 2023 pada bulan Juni lalu merupakan sebuah pembuktian terhadap Cina. Pesawat pembom B-52H yang mendarat di Indonesia dianggap sejumlah media Amerika Serikat sebagai pembuktian terhadap Cina. Seperti kita tahu, Amerika Serikat dan Cina selama ini bersih tegang dan tengah berupaya merebut pengaruh di ASEAN, terutama Indonesia sebagai pemimpin ASEAN saat ini. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan The Drive. Dua pembom Stratofortress B-52 Angkatan Udara AS tiba di Indonesia kemarin, menandai apa yang tampaknya menjadi pengerahan pertama pesawat itu ke negara tersebut. Jelas The Drive dalam artikelnya. Pembom yang dikirim Amerika itu rupanya berasal dari Dakota. Dua B-52 yang saat ini ada di Indonesia berbasis di pangkalan Angkatan Udara Minot, North Dakota, terang media Amerika Serikat itu. Yang membuat Amerika girang, rupanya negeri Paman Sam ingin membuktikan kepada Cina jika mereka bermitra dengan Indonesia. Pengerahan khusus B-52 ke Indonesia dilakukan saat AS berupaya meningkatkan interoperabilitas dengan sekutunya di Indo-Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Cina, jelas The Drive. Media Amerika itu lalu mengungkit kedekatan antara Indonesia, Cina, dan Amerika, di mana kedua negara yang berseteru berebut pengaruh NKRI. Namun Indonesia mewakili suatu keharusan strategis bagi AS dan Cina. Cina telah berusaha merayu Indonesia dengan tingkat investasi yang tinggi akhir-akhir ini, dengan negara tersebut menggelontorkan 5 miliar dolar ke Indonesia dalam 9 bulan pertama tahun 2022, dibandingkan dengan 2 miliar dolar AS selama periode yang sama. Bagi AS, menjadikan Indonesia sebagai mitra yang terlibat di Indo-Pasifik dianggap penting jika konflik dengan Cina pecah. Namun, pejabat Indonesia telah mendesak agar Indonesia tetap netral selama kemungkinan konflik melibatkan AS dan Cina. Hal ini ditegaskan oleh latihan Angkatan Laut Multilateral Angkatan Laut Indonesia baru-baru ini, yang melibatkan Angkatan Laut AS dan Cina yang berlangsung pada awal Juni, jelas The Drive. Tak cuma The Drive, media Amerika Serikat lainnya juga ikut bangga dengan pendaratan bersejarah pembom B-52H milik Yusuf. Bahkan dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan 1945, media berbahasa Inggris itu memberi judul pesawat pembom B-52H Angkatan Udara baru saja mendarat tepat di halaman belakang Cina. Menariknya, meski Singapura jelas-jelas sekutu Amerika, namun media Amerika nampaknya lebih bangga B-52H Yusuf mendarat di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesawat pengebom B-52H Angkatan Udara AS telah tiba di Indonesia, sebuah negara di Pasifik Selatan sekitar 2000 mil selatan Cina dan berada dalam jangkauan strategis Laut Cina Selatan, Taiwan, dan wilayah kritis lainnya di Indonesia. Sementara Singapura yang terdekat adalah sekutu lama AS dan mitra F-35. Terlibatan AS dan Indonesia jauh lebih sedikit, sehingga kedatangan B-52 meningkatkan postur pencegahan AS dan menandakan langkah maju dalam hubungan kolaboratif antara Indonesia dan AS, tulis 1945 dalam artikelnya. Amerika selama ini memang ngebet ingin jadikan Indonesia sebagai pangkalan militernya. Namun, meski diiming-imingi F-35, Indonesia tetap tak memperbolehkan kehadiran militer asing di NKRI, kecuali dalam rangka latihan perang bersama. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menjaga hubungan positif dengan Beijing dan menolak permintaan Washington untuk pangkalan permanen pesawatnya sejak pemerintahan Barack Obama, jelas Military Watch Magazine.
Gagal merayu Indonesia untuk dijadikan pangkalan militer negaranya, Amerika beralih ke negara tetangga yakni Papua Nugini. Dikutip zona-jakarta.com dari artikel terbitan Asia Nikkei, Amerika Serikat akan berbagi pangkalan militer dengan Papua Nugini. Militer AS akan diberikan akses ke 6 lokasi di Papua Nugini, termasuk pangkalan Angkatan Laut, selama 15 tahun di bawah perjanjian pertahanan yang dicapai antara kedua negara. Nikkei telah belajar saat Washington bergegas untuk melawan China. Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Lloyd Austin akan mengunjungi Papua Nugini dan Australia akhir bulan ini. Mengacu pada pernyataan perjanjian pertahanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini pada bulan Mei lalu, Pentagon menekankan bahwa Austin akan membahas langkah selanjutnya untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Jelas Asia Nikkei. AS ingin Indonesia masuk ke pihaknya untuk melawan China. New York Times pada 12 Desember 2021 melaporkan posisi Indonesia ialah kunci bagi AS memenangkan perang di Indo-Pasifik melawan China. Ketika Presiden Biden bertemu dengan mitranya dari Indonesia, Joko Widodo bulan lalu di Glasgow, dia memuji kepemimpinan penting Indonesia di Indo-Pasifik dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, jelasnya. Pengamat geopolitik dari Lowy Institute Australia, Ben Blank, menjelaskan AS perlu mendekat lebih dekat ke Indonesia. Tujuannya mengurangi ketergantungan Jakarta kepada Beijing. Washington perlu bergerak lebih dekat ke kekuatan non-blok dan terkadang suka bertengkar, seperti Indonesia, dan membantu mereka menjadi kurang bergantung pada China, ujar Blank. Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi AS menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Indonesia. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Washington dan sekutunya untuk merayu Indonesia. Tujuannya bukan untuk memisahkan Indonesia dari China, tetapi untuk mendukung rencana Jokowi untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Dia ingin memperkuat warisannya sebelum dia akan mundur pada tahun 2024 dan membantu negara itu menjadi tiang kekuatan alternatif untuk menantang pemahaman yang muncul di Asia bahwa China sendirilah yang memegang kunci masa depan kawasan ini, jelas Blank. AS bisa menggunakan isu keamanan untuk merayu Indonesia agar tetap berada di pihaknya. Klop karena China melemparkan klaim Nine Dash Line mencoba merebut Natuna Utara meski Jakarta juga waspada akan program kapal selam nuklir Australia. Sementara Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam program militer, kontra terorisme dan pembangunan. Indonesia juga mewaspadai prakarsa keamanan Amerika yang baru di kawasan itu seperti kemitraan AUKUS yang bertujuan untuk melengkapi negara tetangga Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir, jelasnya. Meski demikian, Blank menilai ambisi AS menjalin hubungan dengan Indonesia masih belum all out, padahal pengaruh China di Indonesia semakin besar. Sejauh ini Washington telah menunjukkan ambisi yang terbatas untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Meskipun ada peringatan atas peningkatan pengaruh strategis Beijing dengan Jakarta, hal itu belum menghasilkan penyeimbang ekonomi yang signifikan, ungkapnya.